Pak Abdul sendiri ditodong langsung, jangan gerak kau. Dengan sigap Abbas sama dia pun langsung lah ngunci lengan Otaki tadi tuh. Lalu ngikat tangannya pakai zip tie tadi. Nah, Oma ngebentak, di mana kamar si Kim? Ada ketakutan ditodong pistol sendirian tengah malam pula ya kan. Resepsionis ini pun langsung lah terpaksa menunjukkan kamar Kim yang ada di lantai atas. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Happy weekend wae. Biasanya memang ya weekend kayak gini identik sama apa? Rebahan, nonton Nadia Oomara sambil makan, nonton drakor, atau sesekali juga ngelamun pengen liburan ke luar negeri kan wak ya. Kalau misalnya ngomongin soal liburan, Paris itu pasti masuk wishlist banyak orang mungkin kan. Kota romantis penuh sejarah, pusat mode dunia, dan juga langganan menjadi lokasi Paris Fashion Week. Event mewah yang mengundang selebritas papan atas dan juga tokoh-tokoh elit dari berbagai penjuru dunia, ya kan. Tapi siapa sangka wak, di balik kemewahan dan juga gemerlap acara kelas dunia itu, Paris juga pernah menjadi lokasi salah satu kasus perampokan paling mencengangkan di abad itu. Kejadiannya di tahun 2016 dan yang bikin heboh adalah korbannya bukan orang biasa, bukan turis sembarangan, tapi seseorang yang sudah dikenal seluruh dunia wak. Dan plot twistnya lagi, pelakunya juga bukan gangster brutal bersenjata lengkap, bukan. Pelakunya atuk-atuk, kakek-kakek alias para lansia umur 60-70 tahun wak. Tapi jangan salah kalian, meskipun rambut mereka udah putih, semua ada ompongnya, nyengginya, ngomongnya ya kan, jalannya terbungkuk-bungkuk, jalannya pelan, rencana mereka ternyata super matang wak. Dan nilai barang yang dirampok, wah masya Allah fantastis, ratusan miliar rupiah. Gimana aksi mereka? Siapa sih sebenarnya korban yang dirampok ini? Dan kok bisa para kakek-kakek ini bisa menghebohkan Paris Nadia? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke wak, jadi aksi perampokan ini dilakukan oleh sekelompok lansia asal Paris, Prancis yang dikenal dengan sebutan The Grandpa Robbers wak. Dimana kelompok ini tuh diketuai oleh Auma Eite Kedachi. Auma. Dia ini adalah mantan narapidana yang pernah dipenjara beberapa kali karena berbagai kasus kriminal seperti penyelundupan narkoba dan juga perampokan bersenjata. Ya, nah setelah dia bebas, Auma ini menjalani hidupnya dengan normal. Sayangnya waktu itu hidupnya memang pas-pasan dan kondisi kesehatan yang juga makin menurun dan dia juga udah nggak punya sumber penghasilan tetap Hingga tahun 2016 waktu umurnya sudah 60-an tahun, tiba-tiba Auma ini kepengen ngerampok sekali lagi sebelum dia betul-betul pensiun nih. Nah usut punya usut, selain buat dapetin uang secara instan dia ini rupanya rindu, kangen dia sama aksi-aksi kejahatan waktu dia masih muda dulu. Jadi macam dia ini nostalgia lah gitu Makanya dia kepikiran mau ngerampok sekali lagi. Dan dia pun memilih bulan Oktober 2016 sebagai waktu pelaksanaannya. Kenapa? Karena pada saat itulah Paris lagi dipenuhi selebriti, model, dan tokoh elit dunia yang akan datang untuk menghadiri Paris Fashion Week. Keramaian kota dan padatnya jadwal para tamu dianggap menjadi momen yang tepat untuk bereaksi karena pengamanan bisa jadi lengah tuh. Dan juga target yang dibidik pun udah pasti jelas, orang-orang kaya dengan barang-barang mewah bernilai fantastis ya kan. Gak mungkin mereka datang dengan seadanya, gak mungkin mereka pasti bawa semua perhiasannya, bawa semua baju-baju, wah semua pasti dibawa sama mereka. Maka itulah targetnya si Auma ini. Nah untuk menjalankan rencananya Auma ini ngajak 7 orang lainnya. Menariknya 5 dari 7 orang ini ternyata kakek-kakek juga atuk-atuk juga. Mereka adalah Yunis Abbas berusia 62 tahun, Didier Blue Eyes Dubreuil kayak gitulah 60 tahun, Mark Boyer berusia 53 tahun, Francois Delaporte atau Big Guy berusia 52 tahun, dan juga Christine Glotin atau Katie berusia 69 tahun. Dan si Christine ini ini satu-satunya perempuan di antara geng ini. Sementara 2 orang lainnya masih cukup muda memang Yang pertama namanya Mark Alexander Boyer berusia 27 tahun, dan yang kedua Hermione Edkedachi berusia 29 tahun. Ini aku nggak dapat informasi dia ada hubungan apa sama si Auma nih ya, sama-sama Edkedachi belakangnya ya kan. Tapi ini yang duanya yang paling muda, 127, 129. Tapi di sini juga sebenarnya info detail umur mereka berbeda-beda juga di berbagai sumber. Yang jelas lah ini rentang usia mereka dari 27 sampai 70-an tahun ya. Orang-orang yang direkrut sama si Auma ini adalah teman masa lalunya waktu di penjara dulu rupanya. Dan mereka semua yang tadi kusebutkan itu juga punya catatan kriminal panjang. Dari perampokan bersenjata, penyelundupan, penipuan, sampai jual perhiasan
curian ke pasar gelap. Bisa dibilang mereka ini sudah berpengalaman kali Wak dalam dunia kejahatan. Dan udahlah itu kan, setelah mendapatkan tawaran itu, mereka semua ini pun setuju untuk ikut karena ya sama-sama lagi butuh uang dan juga sekalian nostalgia gitu. Nah lalu sekitar 1 minggu sebelum aksi perampokan itu terjadi, mereka ngumpul dulu Wak di rumahnya Okuma yang berada di Pantin, pinggiran kota Paris Wak. Di sana mereka pun diskusi lah soal siapa nih orang yang mau dijadikan target perampokan ya kan. Nah berhubung di tanggal 27 September sampai 5 Oktober 2016 itu emang ada event Paris Fashion Week ini, mereka pun sepakat untuk mengincar salah satu tamu yang hadir di acara itu. Karena event Paris Fashion Week ini kan acara fashion show bergengsi di dunia kan Wak, yang pasti akan dihadiri selebritas papan atas ya kan. Jadi yang datang itu udah pasti, sudah dipastikan orang-orang super kaya melintir, target yang sangat pas untuk dirampok. Nah waktu itu The Grandpa Robbers ini mantau target mereka Wak lewat media sosial, lewat Snapchat sama lewat Instagram. Nah karena si Ato-Ato ini udah pada tua, udah pada senior semua, proses riset ini itulah dibantu sama 2 anak muda tadi tuh loh, si Alexander sama si Hermione tadi tuh, yang lebih familiar sama medsos gitu kan. Udah kalian cari siapa yang harus kita rampok gitu kan, dicari lah sama mereka berdua. Sampai akhirnya mereka menemukan satu akun yang bikin mata mereka terbelalak Wak. Mata mereka langsung melek. Akun ini tuh diisi sama perhiasan mewah, jam tangan mahal, gaya hidup super glamor. Oh pokoknya mata mereka langsung mata dolar tuh. Wah nih mantap nih. Dan kalian tahu siapa memilih akun yang mereka sasar itu? Kim Kardashian Wak. Kim itu bukan Kim biasa, tapi Kim Kardashian, sosialita top dunia, model, pengusaha, istri dari, ya udah mantan istri ya kan, tapi waktu itu masih istri dari Kanye West, dan salah satu perempuan paling terkenal di planet bumi itu Kim Kardashian. Cuman lucunya di sini Wak ya, orang berdua itu, si anak-anak muda ini sama Ato tadi tuh nggak ngeh ini Kim itu seterkenal apa, mereka nggak ngeh, mereka nggak tahu. Yang mereka cuma tahu orang ini suka pamer barang-barang mahal, berarti dia pasti kaya nih. Udah ini aja nih kita gas. Dan pas mereka tahu kalau Kim juga akan hadir di Paris Fashion Week Wak, langsung lah positif dia aja. Langsung mereka menargetkan Kim Kardashian untuk dirampok. Waktu itu memang Kim datang ke Paris bareng kakaknya Kourtney dan juga bodyguardnya yang bernama Pascal, pakai jet pribadi Wak. Terpantau sama mereka, oh dia naik jet pribadi. Mereka nginap di Hotel de Portales, bukan hotel biasa juga nih Wak, tapi apartemen mewah super privat yang sering dipakai selebritis kelas dunia. Leonardo DiCaprio pernah ke sana, Beyonce pernah ke sana, Madonna pun pernah nginap di sana. Saking privatnya nih Wak, ya hotel tuh nggak ada papan namanya loh di luar. Jadi tamu keluar masuk tuh pakai kode katanya di sana. Dan bangunannya dari luar memang kelihatannya biasa kali Wak, biasa. Cuma dalamnya mewah kali. Kim sendiri nginap di Sky Penthouse Suite. Kamar ini seharga 13.000 pound sterling per malamnya Wak, 280 juta rupiah satu malam. Dan yang makin bikin para perampok ini ngiler lagi adalah beberapa hari sebelum ke Paris Wak, Kim ini sempat ngepost dia pakai cincin seharga 4 juta dolar. 4 juta dolar, 52 miliar rupiah itu. Dia post gitu, ada fotonya itu. Itu hadiah dari Kanye. Postingan itu lah bikin si Grandpa Robbers makin duit. Gas cepat. Dia nih udah nggak usah kemana-mana gitu, dia aja. Dah kan akhirnya setelah nemu target yang pas, mereka pun langsung melacak keberadaan Kim lewat video-video paparazzi dan juga postingan Instagram. Ada juga sumber yang bilang kalau mereka ini dapat info lokasi hotelnya si Kim itu dari orang dalam Wak, seseorang yang pernah nganter Kim ke sana gitu. Sampai akhirnya lokasi hotel pun berhasil ditemukan, Hotel de Portales di 7 Rue Tronchet. Ya, dan kebetulan jaraknya cuma 6 kilo pula Wak dari rumahnya si Oma itu. Nah disitulah mereka lalu riset sistem keamanannya, mereka cek gimana jalan masuknya apa segala macam. Dan ternyata nih waktu cek sistem keamanannya, keamanan di hotel itu minim, nggak banyak penjaga. Beberapa CCTV di sana juga mati. Dan hotelnya memang sengaja dirancang seprivat itu, jadi nggak begitu mencolok dari luar. Dan kondisi ini bagaikan undangan terbuka sekali buat The Grandpa Robbers ini. Mantap, aman nih Wak, keamanannya minim. CCTV banyak mati apa segala macam. Dah akhirnya mereka pun siap lah semua peralatan, pistol mereka bawa, sarung tangan, lakban, zip, tie, jaket polisi, dan juga topeng hitam. Kenapa dia pakai jaket polisi? Nanti aku ceritain. Udah akan disiapin semuanya. Setelah semuanya siap, udah tinggal nunggu waktu yang pas nih untuk eksekusi. Berhasil nggak mereka? Masuk kita ke aksi perampokannya. Nah jadi Wak, di sini The Grandpa Robbers pun terus memantau Kim Kardashian dari aktivitas media sosialnya. Dari situ mereka juga tahu kalau pada tanggal 2 Oktober 2016
Kim akan kembali ke hotel setelah dia ngadiri acara Paris Fashion Week itu. Sementara nanti suaminya si Kanye bakal balik ke Amerika untuk tur konser. Dan di saat yang sama, Kourtney, kakaknya si Kim, juga akan pergi ke klub malam bersama dengan Davia pula, itu bodyguardnya mereka. Jadi sudah dipastikan di malam itu Kim akan sendirian di hotel ya. Nah, ditambah lagi waktu itu si Kim ini juga ngeposting foto dia lagi ada di kamar sendirian. Terus di caption dia bilang, aku ditinggal pergi sendirian di sini. Itu pula kata si Kim. Ngelihat postingan itu The Grandpa langsung ini nih waktunya nih. Ini waktu yang pas kali buat kita bereaksi ya kan. Nah, akhirnya Auma, Abbas, Didier, Alexander, Francois dan Bohyang ini menujulah pergi ke hotel de Portales itu. Malam itu juga langsung ngegas mereka ke sana. Nah, si Christine yang si cewek ini sama si Hermione yang anak muda satu ini nggak ikut mereka cuma ngebantu dari balik layar aja. Nanti si Christine ini, si nenek-nenek ini ngebantu jualin barang-barang rampokan mereka ke pasar gelap, sementara Hermione ini bantuin ngeriset dan juga ngelacak lokasi hotel aja. Udah cuma sampai situ aja batas tugas dia gitu. Nah, akhirnya 6 orangnya pergi kan. Nah, ke-6 orang yang bertindak sebagai eksekutor ini langsunglah datang ke hotelnya si Kim sekitar jam 2:30 malam di tanggal 3 Oktober 2016-nya. Udah tanggal 3 dengan ngendarain apa? Sepeda. Mereka naik sepeda, Kenapa? Karena lebih senyap, nggak begitu berisik, sulit dilacak juga dan nggak begitu mencolok. Akhirnya naik sepeda. Dan waktu itu barulah mereka pakai jaket polisi tuh. Mereka nyamar jadi polisi, Cuman waktu itu mereka tetap tutup wajahnya pakai topeng hitam, macam topeng-topeng penjahat tuh loh. Macam lah orang nggak curiga kali ada polisi pakai topeng kayak gitu. Tapi itu yang mereka pakai. Udah mereka berenam nih naik sepeda, nyampe di hotel. Astagfirullahaladzim. Aku kayak ya udah. Nah, sampai mana tadi kan? Oh ya, sampai di hotel langsung bagi tugas tuh. Nah, Boya sama Alexander ini ngintai dari luar, Francois jaga di area pelataran hotel, Abbas berjaga di lobi, sementara si Auma sama Didier jadi eksekusi utama. Berdua ini akan masuk ke dalam kamarnya Kim Kardashian. Nah, setelah bagi tugas nih kan, mereka pun mulailah menyusup gerbang hotel dan langsung siaga di posisi masing-masing. Waktu itu yang masuk ke dalam hotel itu berarti ada siapa? Auma, Abbas sama Didier kan. 2 di antara mereka ini udah bawa pistol dan juga perlengkapan untuk mengikat si Kim. Udah masuklah mereka tanpa keraguan sedikit pun masuk. Macam betulan penjahat veteran yang lincah kali gitu loh. Masuk sama sekali nggak kelihatan macam kakek-kakek mereka waktu itu kan. Masuk mereka, waktu udah nyampe di lobi, mereka lihat ada seorang resepsionis cuma sendiri. Dia lagi berjaga dekat front desk. Nah, dia ini namanya Abdul Rahman Wotaki. Nampak Abdul sendiri ditodong langsung, jangan gerak loh. Dengan sigap Abbas sama dia pun langsung lah ngunci lengan Otaki tadi itu. Lalu ngikat tangannya pakai zip tie tadi. Nah, Oma ngebentak, di mana kamar saya si Kim? Ada ketakutan ditodong pistol sendirian tengah malam pula ya kan. Resepsionis ini pun langsung lah terpaksa menunjukkan kamar Kim yang ada di lantai atas. Oma sama Didier ini langsung naik ke atas, sementara Abbas kan tadi tugasnya apa? Jaga lobi. Dan pergilah nih mereka bertiga ke atas. Nyampe di sana, Oma sama Didier ini memaksa Otaki untuk ngebuka pintu kamarnya si Kim pakai kode akses masuk. Karena udah kan lagi ditodong, nggak bisa menolak kan, dibuka lah sama si Oma ini, sama si Oma pula sama si Otaki. Nah, begitu pintu itu kebuka, Oma sama Didi yang langsung menerobos masuk ke dalam kamarnya si Kim sambil ngegertak, ada Kim situ. Jangan gerak kau, serahkan cincin kau kalau kau mau selamat. Dengar itu Kim yang lagi rebahan di kasur, apa nggak langsung terkejut? Ada apa nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba ada 2 laki-laki bertopeng masuk dalam kamar aku sambil nodongin pistol. Buat bayangan kalian jadi Kim kayak gimana? Tapi waktu itu mereka ngomongnya pakai bahasa Prancis, Si Kim nggak ngerti. Nah, di sini Oma nyuruh si Otiki ini untuk nerjemahin ucapannya ke si Kim. Otiki, lupa, bukan Otaki, maaf, Abdurrahman Otiki. Nah, barulah setelah diterjemahin sama Otiki, Kim tahu kalau 2 orang di depannya ini adalah perampok. Panik lah si Kim, dia refleks malah nelpon 911, malah nomor darurat Amerika. Itu yang gak nyambung Kim, kok lagi di Paris. Masalahnya di waktu itu Kim juga nggak tahu nomor darurat setempat itu berapa, Alhasil ya udah dia cuma bisa pasrah aja, dia cuma bisa tolong jangan bunuh aku masih punya bayi yang masih kurawat, tolong. Kalian boleh ambil apa aja lah yang mau kalian ambil asal jangan nyawaku ya, tolong ya, kata si Kim kayak gitu. Nah, di tengah ketakutan itu Auma dan Didier pun langsung menyeret si Kim masuk ke dalam kamar mandi sambil terus nodongin pistol. Di situ pasti Kim makin takut lagi, bahkan dia sampai mikir jangan-jangan aku mau diperkaos ini sama mereka atau aku mau dibunuh nih sama mereka. Itu ya takut kali si Kim kan, Udah tuh waktu udah nyampe di kamar mandi, Auma pun langsung ngikat si Kim pakai teknik sosis.
Pokok teknik macam sosis gitu loh, Wak. Jadi kedua tangannya itu diikat ke belakang pakai zip tie, nanti dari ujung kaki sampai ujung dada. Dari ujung kaki sampai dadanya diikat lagi pakai zip tie secara melingkar, yang zip tie gede. Nah, setelah itu mulutnya si Kim ini dibekap pakai lakban. Si Kim dibaringkan ke bathtub dengan posisi miring. Kim nggak bisa gerak sama sekali. Ya udah, dia cuma bisa pasrah sambil terus berdoa supaya dua orang bertopeng itu nggak berbuat macam-macam sama dia. Udah panik kali dia di situ ya kan. Dan rupanya Auma sama si Didia ini, Wak, cuman ngambil cincin Kimnya aja yang harganya 52 miliar tadi itu loh, itu diambilnya. Terus udah diambilnya kan si Kim lagi pakai itu, diambilnya, dikuncinya si Kim kamar mandi. Nggak diperkaos, nggak diapa-apain lah si Kim tuh pokoknya. Memang tujuan mereka cuma mau ngambil itu aja ya kan. Udah dikunci. Auma sama Didia pun langsung mengambil HP-nya si Kim. Ada uang tunai juga 1.000 pound sterling, Wak, 16 jutaan lah, dan juga kotak berisi perhiasan senilai 6 juta USD. Jadi kalau misalnya digabung sama cincinnya si Kim tadi 4 tambah 6 ada 10 juta USD. Dalam itu sekitar 130 miliar rupiah mungkin, segitu yang mereka ambil. Setelah mereka berhasil ngambil perhiasan itu, Oma sama Didier pun langsung ngikat Otiki juga tuh, Otiki si resepsionis di luar kamarnya si Kim, Wak, tapi terus barulah mereka ninggalin si Otiki dan si Kim keluar ketemu Abbas. Nyampe di luar hotel mereka pun langsung kabur, Wak. Mereka pun kaburnya nggak bareng-bareng nih, mencar supaya nggak gampang kelacak gitu. Oma sama si Abbas kabur ke arah Pentin, membawa hasil rampokan mereka, terus sisanya kabur entah kemana-mana lah gitu. Setelah berhasil kabur, Wak, sebagian perhiasan yang mereka rampok tadi dikasih ke siapa? Ke nenek Christine. Untuk apa? Untuk dijual ke pasar gelap, kan itu tugasnya Christine kan. Dan sebagiannya lagi mereka simpan. Dan sampai di sini misi perampokan dari The Grandpa Robbers pun berhasil, Wak. Oke, balik lagi kita ke kamarnya si Kim. Gimana kabarnya si Kim, Nadia? Jadi setelah aksi perampokan itu, Otik yang diikat di luar kamar, alhamdulillahnya berhasil melepaskan diri. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya si Kim, buka pintu kamar mandi, diselamatkan lagi Kim, dilepaskan itu. Nah, waktu ditemukan Kim sudah dalam kondisi yang udah trauma kali, Wak. Dia masih shock, takut, bahkan sampai ya pasti nangis lah di situ ya kan. Di situ Otiki langsung nangis. Udah Mbak pula. Kim, nggak apa-apa Kim, kamu udah aman sekarang. Perampok itu udah pergi kayaknya. Cuman itulah kayak mereka ngambil semua perhiasan kamu, kata gitu si Otiki kan. Kim cuma bisa nangis, cuma bisa ngangguk-ngangguk aja dia. Dia belum mampu ngomong waktu itu, Wak. Shock lah dia pasti kan. Nah, setelah nenangin si Kim, Otiki pun langsung menghubungi polisi setempat. Dan tidak butuh waktu lama untuk polisi datang ke lokasi. Otiki pun ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi sama dia dan juga sama Kim, bahwa sudah terjadi perampokan dan si Kim sempat disekap di kamar mandi. Di situ polisi pun langsung mengecek kondisinya si Kim. Waktu diperiksa, tubuhnya Kim itu nggak ada luka sama sekali memang. Cuman mentalnya terguncang kali. Jadi dia belum bisa ngasih keterangan lebih lanjut lah waktu ditanyain polisi saat itu. Dia cuma menggetar badan dia. Barulah sekitar jam 6 paginya, masih di tanggal 3 Oktober ya, Kim yang sudah mulai tenang pun mulai menceritakan semua kronologi perampokan yang menimpa dirinya. Kim bilang sama polisi, Pak, waktu itu ada 2 laki-laki, mereka bertopeng nodongin pistol ke arah saya, Pak. Mereka ngikat saya di kamar mandi, habis itu mereka ngambil cincin saya, mereka ngambil kotak perhiasan, uang sama HP saya. Tolong Pak diselidiki kasus ini, Pak. Ya, di situ Otiki juga nyahut. Sebenarnya nggak cuma 2 orang aja, Pak. Yang saya lihat waktu itu ada 3 orang. 1 orang jaga di lobi, 2 itu yang naik sama saya ke atas. Mereka semua pakai topeng terus pakai jaket polisi, Pak. Nah, dari keterangan itu polisi pun langsung mencatat kesaksian dari Kim dan si Otiki. Dan setelah selesai wawancara, besok harinya di tanggal 4 Oktober 2016, Kim langsung dijemput si Kanye, suaminya, pakai jet pribadi. Mereka balik langsung ke Los Angeles kan, Wak ya. Nah, di saat yang sama kepolisian Paris pun mulai menyelidiki kasus perampokan yang menimpa si Kim, Wak. Penyelidikan pertama dimulai dengan menyisir area hotel tadi, Wak. Mereka ngecek CCTV di sana, mereka apa segala macam. Tapi gegara banyak CCTV yang tidak berfungsi, polisi pun nggak nemu jejak-jejak pelaku di dalam hotel itu, Wak. Macam mana ya hotel semahal itu, 280 juta satu hari, keamanannya minim, kayak mana tuh? Banyak nggak berfungsi CCTV ya. Tapi dah tuh polisi berusaha lagi nih kan, mengumpulkan barang bukti lain dari lokasi kejadian. Nah, di saat lagi mau ngumpulin barang bukti, Wak, ada seorang warga yang menemukan sebuah kalung salib berlian di jalan yang nggak jauh dari hotel, di luar nih berarti kan, Wak. Dan ternyata si kalung itu cocok dengan salah satu perhiasannya si Kim. Entah tercecer sama mereka pakai gimana, terjatuh lah itu kalung salib tuh. Dan selain penemuan perhiasan ini, Wak, polisi juga menemukan sisa-sisa zip
Tai dan juga lakban yang dipakai untuk ngikat si Kim dan juga Oi Tiki. Benda-benda itu pun akhirnya dibawa lah ini kan ke laboratorium nih untuk diperiksa DNA sama tim forensik ya kan. Pasti kalung sempat dipegang sama si orang ini, sama pelaku. Kabel tai apalagi ya kan. Nah dicek lah ini kan. Dan sambil menunggu hasil DNA itu keluar, tim penyidik mulai ngecek lagi CCTV di area luar hotel, Wak. Nah, ada beberapa CCTV dari gedung lain yang memperlihatkan sekelompok geng bertopeng ini masuk ke dalam hotel di tanggal 3 Oktober 2016 dini hari. Kelihatan di situ. Polisi yakin, ini perampoknya nih. Cuma waktu itu polisi belum bisa memastikan siapa orang di balik topeng-topeng ini ya kan. Nah, untuk memastikan siapa mereka, polisi pun mencoba melacak HP-nya si Kim. HP kan diambil sama mereka tuh. Dan dari hasil pelacakan, Wak, HP itu sempat aktif dan menunjukkan lokasi di sekitar Pentin, daerah rumahnya Auma tuh. Nah, dari situ polisi pun mengerahkan tim itu untuk memantau area sekitar Pentin dulu. Dan di saat mereka lagi memantau area itu, Wak, hasil tes DNA dari barang bukti zip dan juga lakbannya tadi keluar. Dan hasil itu langsung menunjukkan adanya jejak DNA milik Auma. Satu nama yang masuk dalam daftar residivis kasus perampokan. Jadi nggak cuma namanya keluar, waktu dicek lagi ternyata Auma ini residivis, pernah dipenjara karena kasus serupa ya kan. Nah dari situlah polisi pun akhirnya langsung memusatkan penyelidikannya hanya ke Auma. Nah dah lah tuh akhirnya setelah mengantongi nama terduga si pelaku nih si Auma ini, polisi pun bisa menyadap nomor ponsel Auma, Wak. Dari salah satu penyadapan itu terdengar pembicaraan Auma dengan beberapa kawannya. Salah satunya dari pembicaraan itu si Auma ini bilang, barang mahal susah dijual langsung kalau nggak ada dokumennya, ada terekam kayak gitu. Nah pernyataan inilah yang menguatkan dugaan kalau Auma dan kawan-kawannya ini terlibat dalam kasus perampokannya si Kim. Pasti. Kenapa? Karena barang-barang mewah yang disebut. Si Kim baru kehilangan barang-barang mewah ya kan. Terus susah dijual. Oh ya sudah pasti nih barang-barang si Kim ini kan mahal. Pasti gak segampang itu ngejual di pasar gelap ya kan. Ini pasti nih Auma ini positif terlibat dia sama si Kim. Perampokan si Kim. Nah akhirnya setelah mengumpulkan bukti-bukti yang sudah cukup kuat ini, di bulan Januari 2017 atau 3 bulan setelah perampokan, polisian Prancis pun melakukan operasi gabungan di beberapa kota untuk menangkap para tersangka ini, Wak. Dari operasi itu mereka berhasil menangkap 12 orang yang diduga terlibat secara langsung maupun menjadi kaki tangan para pelaku. 12 orang ini itulah si Auma, Abbas, Didier, Alexander, Boye, Fonces, Christian, Hermione, terus ada Gary Madar, Flores Heroi, dan 2 orang lainnya yang gak diungkap namanya ke media. 2 orang lainnya itu dibebasin karena satunya katanya meninggal dan satunya lagi nginap di Mensia. Jadi sisa 10 orang itu aja lah. Nah 10 orang ini akhirnya ditahan sebelum akhirnya dilaksanakan persidangan ya kan. Nah selama ditahan, Wak, kepolisian sempat menginterogasi mereka tuh, Wak. Dan dari interogasi itu hanya 2 orang aja yang ngaku terlibat langsung dalam perampokan. Siapa mereka? Itulah Auma dan Abbas yang nunggu di lobi. Sisanya, Wak, mereka kekeh, mereka cuma ikutan bantu secara logistik aja, Pak. Kami nggak terlibat langsung sama sekali sama kasus ini gitu katanya. Cuma di situ walaupun dia ngaku, Wak, Auma ini ngebantah menjadi otak perampokannya. Dia ngotot bilang, saya ini cuma ikut bantu aja, Pak, saya bukan dalangnya. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dia takut dihukum lebih berat, bisa sampai 10 tahun penjara tuh. Nah di sisi lain si Abbas yang udah ngaku ini, dia mengakui perbuatannya gara-gara dia sadar kalau yang dia lakukan ini agak tersentuh sih aku. Abbas mengaku kalau apa yang sudah dia lakukan ini sudah bikin orang lain trauma berat. Bahkan Abbas juga sempat bilang, saya nyesel bukan karena saya ketangkap, Pak, tapi karena saya sudah bikin seseorang trauma gitu. Dan penyesalannya tadi, Wak, bahkan dia tulis dalam sebuah buku yang berjudul tahun 2001 ya, yang berjudul I Kidnapped Kim Kardashian. Buku ini juga menyertakan aksi perampokan Kim dari sudut pandangnya pelaku. Nah, setelah para tersangka itu ditahan, ternyata persidangan mereka harus ditunda selama beberapa tahun gara-gara pengadilan di sana sedang disibukkan dengan kasus-kasus besar lain, termasuk ada kasus terorisme juga, Wak, dan juga pembatasan selama COVID-19. Nah dengan begitu persidangan pun baru dimulai di tahun 2025. Tahun ini atau 9 tahun setelah peristiwa perampokan itu terjadi. Nah, sidang kasus perampokan Kim Kardashian pun dimulai di tanggal 28 April 2025 kemarin dengan 10 terdakwa, ada si Auma dan juga Abbas tentunya. Nah, di persidangan kemarin, Wak, Auma jauh kejadian udah 60 tahun ditambah sekarang kan makin tua lagi kan, Wak. Jadi udah
udah terganggu pendengarannya. Jadi dia harus nulis untuk berkomunikasi. Nah, proses persidangannya katanya berjalan lambat Wak memang, tapi akhirnya di tanggal 13 Mei 2025 jaksa memaparkan bukti kejahatan bahwa Abbas mengaku bersalah dan Kim juga waktu itu hadir sebagai saksi kunci di sana. Dia juga menceritakan kronologi perampokan serta juga barang-barang yang diambil, dan dari keterangan itu diketahui perhiasannya sudah dijual ke pasar gelap. Semua udah dijual pasar gelap. Cuman satu kalung berlian yang berhasil ditemukan, itulah kalung salib itu. Terus pada tanggal 23 Mei 2025 kemarin, hakim menjatuhkan vonis. 8 dari 10 terdakwa dinyatakan bersalah. Ahmad dihukum 8 tahun penjara, eksekutor lapangan 7 tahun, penadah 4 tahun, dan sisanya 3 tahun. Tapi seluruh terdakwa diberikan penangguhan hukuman karena alasan kesehatan Wak. Mereka jadi akhirnya bebas dengan syarat tidak mengulangi kejahatannya. Putusan ini tentunya menuai pro kontra Wak, tapi Kim Kardashian menerima hasilnya dan malah berterima kasih karena kasusnya berhasil dituntaskan. Kasus ini pun resmi ditutup di akhir bulan Mei 2025 kemarin. Dibebaskan mereka bersyarat. Udah tua-tua semua Wak, sian. Oke Wak, jadi itu tadi kasus perampokan yang dilakukan oleh The Grandpa Robbers, sekumpulan kakek-kakek atau atuk nih yang malah pengen nostalgia jadi kriminal. Lalu kayak mana kakek nih? Bukannya santai ngopi sambil main catur di taman, malah ngerampok orang. Ya dirampok ini loh. Kim Kardashian Wak, wah selebritas kelas dunia yang kalau ngomongin dia tuh udah macam kita ngomongin Beyonce, Taylor Swift gitu kan, atau bahkan kayak ngomongin Cristiano Ronaldo mungkin Wak, saking terkenalnya dia tuh, terkenal, tajir, semua gerak-geriknya diliput media ya kan. Satu postingan dia bisa sampai miliaran loh angka ya. Satu langkah dia dibuntuti paparazzi, itu lihat dia ini lah yang dirampok sama kakek-kakek nih. Tapi ya begitulah Wak, meskipun sempat sukses ngerampok, ujung-ujungnya pasti mereka ketangkap juga. Dan dari semua pelaku, aku cukup salutnya sama Abbas tadi Wak, dia berani ngaku salah di persidangan dan juga berkat kejujurannya kasus ini pun akhirnya bisa ketuntas di tahun 2025 kemarin, walaupun memang agak lama kan. Dan juga Kim, respect kita ya, meskipun dia menjadi korban, dia tetap menghormati putusan hakim dan malah ngingetin Wak ke kita semua soal bahayanya flexing berlebihan di media sosial. Dari kisah ini tuh kita bisa ngambil pelajaran penting, jangan gampang pamer Wak. Dunia maya tuh luas sekali, nggak tahu ujungnya di mana. Tapi mata penjahat itu Wak ya, lebih luas lagi. Jadi tetap waspada dan bijaklah dalam berbagi di internet, khususnya di sosial media. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari bahaya dan juga kejahatan dimanapun kita berada Wak ya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.